Selamat pagi anak-anak kelas 6. Apa kabar semuanya? Yesus luar biasa, Bunda Maria cinta saya. Nah anak-anak, hari ini ketemu lagi dengan Pak Jack. Sehat semuanya ya? Ya sehat ya. Sama seperti Pak Jack dan Bapak Ibu Guru di sekolah, kita juga dalam keadaan sehat. Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang gerak dasar atletik. Di situ Pak Jack sudah menjelaskan sejarah dari atletik, cabang-cabang olahraga atletik. Dan hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang cabang olahraga lari. Dan pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi tentang cabang lompat dan lempar. Nah, sekarang mari kita belajar. Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi ada 3 cabang ya, yaitu cabang lari, lempar, dan lompat. Itu adalah cabang-cabang dari olahraga atletik. Di sini paham ya anak-anak ya. Kata atletik berasal dari bahasa Yunani, yaitu athlon, yang berarti berlomba atau bertanding. Atletik merupakan cabang olahraga yang diperlombakan pada Olimpiade pertama, yaitu pada tahun 776 sebelum Masehi. Beberapa pendapat mengatakan jika atletik merupakan salah satu jenis olahraga fisik yang di dalamnya menggunakan lintasan atau lapangan, sehingga beberapa olahraga pun termasuk seperti jalan, lari, lempar lembing, dan lompat tinggi. Sehingga olahraga ini mengacu pada beberapa jenis olahraga latihan dan beberapa permainan, namun memang menggunakan sepenuhnya kekuatan fisik manusia. Itu adalah. Sekarang kita akan pelajari sejarah dari atletik. Pentingnya rasa untuk mempelajari pengertian atletik dan sejarahnya, karena hal ini berpengaruh pada peradaban manusia itu sendiri. Pada saat itu ada kegiatan Olimpiade di Yunani. Di Yunani itu ibu kotanya Athena, yaitu pada tahun 776 sebelum Masehi. Perlombaan lari saat itu adalah satu-satunya yang diperlombakan, sehingga diciptakan organisasi formal pada abad ke-19 dan mulai diadakan latihan reguler di beberapa sekolah di Eropa. Bahkan tahun 1986, olahraga ini sudah mulai diperlombakan di beberapa event Olimpiade. Bukan sebuah acara kecil pada saat itu karena memang sudah diikuti oleh beberapa negara bagian. Lalu bagaimana di Indonesia? Nah, di Indonesia itu sendiri, olahraga ini mulai dikenal saat awal tahun 1930-an. Kala itu di Indonesia diperintah dari Hindia Belanda lah yang memiliki ide untuk mengajarkan pelajaran atletik ini. Nah, sampai di sini anak-anak mengerti ya, itu adalah sejarah singkat dari olahraga atletik. Ya, dimunculkan pada tahun 776 sebelum Masehi di Yunani. Nah, sekarang kita akan mempelajari cabang-cabang olahraga atletik. Cabang olahraga atletik ada 3, yang itu cabang lari, lempar, dan lompat. Itu adalah cabang-cabang yang terdapat dalam olahraga atletik. Nah, sekarang kita akan membahas satu-satu. Yang pertama yaitu lari. Lari ada beberapa jenis lari. Yang pertama itu lari jarak pendek. Dalam pertandingan resmi, lari jarak pendek dibagi menjadi beberapa kategori lomba. Di antaranya adalah lari jarak pendek 100 meter, short sprint, lari jarak pendek 200 meter, medium sprint, dan lari jarak pendek 400 meter, long sprint. Nah, itu adalah jenis-jenis dari lari jarak pendek beserta nomornya. Meski jarak yang ditempuh terbilang pendek, teknik berlari harus tetap diperhatikan. Selain kecepatan, cara atau teknik dalam berlari juga menjadi satu di antara pertimbangan. Satu di antara teknik yang perlu diperhatikan ialah start. Jadi dalam lari jarak pendek ada 3 jenis teknik start yang bisa digunakan.
Yang pertama, start pendek. Yang kedua, start menengah. Dan yang ketiga, start panjang. Itu adalah start yang digunakan dalam lari pendek. Pendek biasa disebut lari cepat ya, atau lari sprint. Lari cepat atau lari sprint biasa menggunakan start jongkok. Ya, start jongkok aba-abanya yaitu bersedia, siap, iya. Nah, itu adalah aba-aba start jongkok. Biasa digunakan dalam lari cepat atau lari sprint menggunakan start jongkok. Nah, sekarang anak-anak mari kita perhatikan video lari cepat atau lari sprint pada video tersebut. Ya, tadi seperti yang Pak Jack sampaikan tadi, bahwa lari sprint itu menggunakan start jongkok. Nah, di sini Nana bisa memperhatikan itu adalah start jongkok. Nah, di sini juga seorang atlet dari Indonesia yang bernama Azuri yang mengikuti perlombaan lari jarak pendek yaitu 100 meter di negara Amerika. Dan yang juara itu adalah dari Indonesia yang bernama Azuri, pelari tercepat. Ya, cabang lari berikutnya yaitu lari sambung atau lari estafet. Lari sambung atau lari estafet adalah salah satu lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau beranting. Biasanya ada 4 orang ya. Pada nomor lari sambung ada kekhususan yang tidak akan dijumpai pada nomor pelari lain, yaitu memindahkan tongkat sambil berlari cepat dari pelari sebelumnya ke pelari berikutnya. Itu yang disebut dengan lari estafet atau lari sambung. Lari yang digunakan dalam lari estafet yaitu start jongkok ya. Start jongkok untuk pelari pertama, sedangkan untuk pelari kedua, ketiga, dan keempat merupakan start berdiri. Dalam lari estafet, khususnya jarak 4 kali 100 meter, pergantian tongkat dilakukan dengan jarak 20 meter dan lebar 1,2 meter. Nah, anak-anak, ini adalah contoh lari sambung atau lari estafet. Nah, start yang digunakan anak perhatikan ya, yaitu menggunakan start jongkok. Ya, bagi orang yang pertama menggunakan start jongkok, pelari kedua, ketiga, dan keempat itu menggunakan start berdiri. Nah, jadi anak-anak bisa memperhatikannya. Nah, ini ya. Nah, ini pelari kedua sudah menunggu, dia menggunakan start berdiri. Dan pelari ketiga juga sudah menunggu sambil berlari untuk mendapatkan tongkat. Nah, sekarang pelari terakhir, pelari keempat, yaitu untuk menentukan siapa yang juara. Itu adalah lari estafet atau lari sambung. Cabang lari berikutnya yaitu lari maraton. Lari maraton merupakan salah satu cabang olahraga yang memiliki jarak tempuh kurang lebih 42.195 km. Olahraga atletik ini ternyata bermula dari sejarah bangsa Yunani. Di tahun 490 sebelum Masehi, terjadi sebuah pertempuran maraton oleh tentara Yunani melawan pasukan Persia di Teluk Maraton. Lomba lari Jakarta Internasional 10 km kembali digelar untuk ke-12 kalinya dengan diikuti kurang lebih 15.000 peserta. Mengambil rute start dan finish di kawasan epicentrum Rasuna Said Minggu pagi. Lomba lari terbagi menjadi 3 kategori, Family Run, 5 km putra-putri dan 10 km putra-putri. Tidak hanya pelari lokal Jakarta, para pelari nasional dan internasional pun turut ambil bagian dalam lomba lari tahunan ini. Sejak garis start, barisan depan pun diisi oleh para pelari internasional yang didominasi pelari asal Kenya. Di nomor paling bergengsi yaitu Open Internasional Putra 10 km, pelari asal Kenya Kennedy Leland keluar sebagai pemenang dengan catatan waktu
waktu 29 menit 34 detik. Sementara di bagian putri juga direbut pelari asal Kenya Perina Jepkoech dengan waktu 33 menit 47 detik. Di kategori putra nasional, atlet lari jarak jauh Agus Prayogo mampu menunjukkan kualitasnya dengan finish tercepat dengan catatan waktu 32 menit. Sementara di nomor putri nasional, Odekta Vina Naibaho menyentuh finish pertama dengan waktu 37 menit 3 detik. Sigit Rilo, Yulianto Hadi, Kompas TV, Jakarta. Ya anak-anak, itulah materi tentang atletik dan cabang-cabang olahraga atletik yang hari ini kita bahas tentang cabang olahraga lari. Nanti cabang olahraga lempar dan lompat kita akan membahas pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.